Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dita Mistik. Kali ini saya akan membawakan cerita mistis yang berjudul Keluarga Tanpa Rupa yang ditulis oleh Restu Wira Atmaja. Jika kalian suka dengan cerita yang saya bawakan, jangan lupa follow akun penulis di deskripsi video saya, like, subscribe, dan komen. Keluarga Tanpa Rupa. Halo, namaku Nisa, nama samaran. Ini adalah pengalaman terburukku yang pernah aku rasakan. Mengenal secara dalam tentang rumah tetangga omku yang gak relevan dengan sudut pandangku. Waktu itu aku diajak oleh Om Imron untuk berkunjung ke rumah barunya yang berada di sebuah perbukitan. Tempatnya amat curam, sedikit sekali penduduk di sana. Rata-rata mereka di sana berkebun, karena wilayah itu bagus juga untuk berkebun. Om, kepiye warga kene iso ningali koyok ngono? Om, kok warga sini ngeliatin kita kayak gitu? Tanya Nisa. Orang ngerti Nis, mungkin iki pakulinane. Kita mau ngiso ngatur salam kanthi sopan. Tidak tahu Nis, mungkin ini kebiasaan mereka. Kita hanya bisa menyapanya dengan sopan. Jadi warga di sana melihat kita dengan tatapan yang tidak biasa. Hal itu membuatku agak risih juga. Tapi mungkin ini kebiasaan mereka. Ketika sampai, di sana terdapat dua rumah yang sama besar dan bentuknya. Hanya saja, rumah yang akan ditempati Om Imron sudah direnovasi dan diperbaiki. Sedangkan rumah di sebelahnya tampak menyeramkan. Om, iki krione sinten? Ini rumahnya siapa, Om? Sambil menunjuk ke arah rumah yang tak berpenghuni dengan dedaunan yang berserakan di hadapannya. Ra ngerti Nis, mungkin krione penduduk niki kang pun enten. Tidak tahu Nis, mungkin rumahnya penduduk sini yang sudah ada. Aku sempat menatap sesuatu yang aneh di jendela rumahnya. Sekelebat bayangan hitam besar itu menengok dari dalam rumah. Aku pikir rumah ini ada yang membersihkan tiap harinya. Jadi, pikiranku waktu itu tidak seribet itu. Aku sempat masuk ke dalam rumah yang Om Imron renovasi itu. Nis, nanti kamu di sini sama Vira dan Mbak Cantika. Soalnya Om Imron bakal keluar kota 2 hari ke depan. Aku agak deg-degan pas Om Imron bilang kayak gitu. Masa iya rumah ini mau langsung ditempatin? Om, ini serius langsung ditempatin? Dikasih syukuran gitu atau gimana? Tanyaku. Gak usah, lagian juga di sini warganya jauh-jauh kok. Cukup doain aja agar rumah ini baik-baik aja, ucap Om Imron. Om Imron menolak untuk diadakan syukuran untuk rumah barunya. Jangankan untuk syukuran, Om Imron itu pelit banget kalau masalah ngeluarin duit. Ya udah Om, nanti kalau gak salah rumah baru itu harus dikasih syukuran. Om Imron hanya diam. Akhirnya aku dan Om Imron balik lagi ke tempat semula. Sebelum aku ninggalin tempat itu, aku masih penasaran dengan rumah di sebelahnya. Apakah rumah itu berpenghuni atau tidak? Tapi Om Imron segera tarik tanganku. Mungkin Om Imron tidak mengizinkanku ke sana. Besoknya, aku beserta Om Imron juga Vira dan Mbak Cantika kembali ke rumah baru Om Imron. Kita sudah persiapkan semuanya dengan rapi. Semua barang-barang sudah disiapkan di bagasi mobil. Tidak lupa boneka kesayangan Vira, Iren. Vira selalu membawa Iren kemanapun ia akan pergi. Mbak Nis, rumahnya besar nggak? Tanya Vira. Besar kok, emang kenapa Vira? Tanyaku. Yeay, aku sama Iren bisa keliling rumah sambil main umpet-umpetan, ucap Vira. Aku hanya diam sambil menatap boneka Iren yang agak ngeri juga kalau dipandang. Vira, kamu jangan nakal ya, nanti ayah akan keluar kota. Jadi kamu sama mama dan Mbak Nisa jagain rumah. Ya, apa nggak apa-apa kita di sana? Bukankah rumah itu baru? Seharusnya kita tempati bersama dulu, ucap Mbak Cantika. Mah, ayah ada kepentingan kerjaan, jadi nggak bisa ikut. Ya, nanti kalau ada apa-apa dengan kita bagaimana?
apalagi kata Nisa, di sebelah rumah kita ada rumah kosong yang gak ada penghuninya. Om Imron segera menatap wajahku. Nisa, kata siapa rumah itu tidak ada penghuninya? Kan kita baru ke sana satu kali, tanya Imron. Om, bukannya aku mengada-ngada sih. Tapi bukannya rumah di sebelah kita itu banyak dedaunan yang berserakan. Rumahnya tampak kumuh dan lagi ada bayangan hitam yang cukup Nis. Jangan mengada-ngada, potong Om Imron. Aku sempat kesel waktu itu. Kenapa Om Imron jadi aneh semenjak rumahnya pindah ke daerah yang penduduknya saling berjauhan? Iya Om, maafin Nisa. Om Imron hanya terdiam dan fokus untuk menyetir mobilnya. Vira semakin memeluk boneka Iren. Dia ketakutan mendengar nada suara ayahnya yang tiba-tiba meninggi. Sesampainya di tempat tujuan, aku mendapati beberapa penduduk yang masih menatap mobil yang kita tumpangi. Para warga segera berlarian. Loh, kok warganya lari? Ada apa memang? Tanya Mbak Cantika. Mungkin dia baru tahu kalau kita orang asing, nanti juga terbiasa, jawab Om Imron. Kita datang tepat di sore hari, di mana waktu itu senja mulai terlihat. Tandanya sebentar lagi akan gelap. Iren, kamu gak usah takut ya. Ada Vira yang bakal jagain kamu, ucap Vira. Aku hanya tersenyum. Wajar aja sih, karena Vira itu kan masih kecil. Dunianya penuh fantasi dan khayalan. Nis, angkat barang-barangnya ke dalam rumah ya. Om mau ketemu dengan kepala desa di tempat ini. Iya Om. Mbak Cantika membantu membawakan barang-barang yang ada di bagasi mobil. Mbak, kula mawon. Wes ra, ora usah sungkan-sungkan, bebarengan ae, senyumnya. Dibanding Om Imron, aku lebih care sama Mbak Cantika. Dia sangat peduli juga dengan apa yang aku rasain. Nis, nanti kamu tidur berdua sama Vira ya. Soalnya kalau Om Imron gak ada, jadi kamu jagain Vira ya. Loh, Mbak mau kemana? Mbak tetap di rumah inilah. Terus, masa iya Vira mau tidur sama Mbak? Walaupun ibunya, Vira lebih suka sama Iren, boneka kesayangannya. Kamu tahu kan, Mbak paling anti sama boneka itu, jawab Mbak Cantika. Aku hanya iyain aja. Mana mungkin aku nolak, lagian aku juga udah dapat mandat. Mbak Nisa, di sini banyak capung. Walah, nanti kita cari ya. Iya Mbak. Aku dan Mbak Cantika masuk ke dalam rumah. Sedangkan Vira sedang bermain di luar. Dalam rumah itu ada 3 kamar, 1 kamar mandi dan ruang tamu yang berada di pintu masuk. Mungkin ini tatanan rumah yang diinginkan Om Imron ketika direnovasi. Nis, menurut kamu, itu warga kenapa ya berlarian? Seperti melihat hantu saja, tanya Mbak Cantika. Nggak tahu Mbak, apa rumah ini punya sisi kelam dulunya ya? Mengingat lokasinya yang agak aneh di atas bukit. Mana ada orang yang bangun rumah di sini? Nggak enak, keluh Mbak Cantika. Mirip villa loh Mbak ini, kan villa biasanya di perbukitan, ucapku sambil beberes lipatan baju yang berjajaran. Oh iya Nis, ambilkan tas di dalam mobil, ada handphone dan laptop Mbak. Malam ini Mbak mau nugas kerjaan. Oh iya Mbak. Aku keluar untuk ngambil tas di dalam mobil. Tapi setelah aku keluar, si Vira udah gak ada di tempat. Vira, teriakku. Aku kira Vira lagi bermain di bawah. Tempat itu kan banyak capungnya. Tapi belum aja aku langkahin kaki, aku dengar suara Vira yang jaraknya bisa dipastikan. Vira seperti sedang berbicara dengan seseorang seusianya. Aku cari suara itu. Tambah dekat, suara itu mengarahkan kepada rumah di sebelah. Loh, ngapain Vira ke sana? Ucapku. Aku ingat banget ucapannya. Nanti kita main bareng ya. Kita kenalan dulu. Namaku Vira, ini Iren. Oh iya, kamu udah lama tinggal di sini? Begitulah percakapan di antara keduanya. Aku mendekati rumah itu, dan aku dapatkan Vira tepat di belakang rumah kosong yang sudah tua itu. Vira, ngapain kamu di sini? Mbak Nisa, bikin kaget aja, ucapnya. Kamu tadi ngobrol sama siapa, Vir? Enggak kok, aku ngobrol sama Iren.
Kenapa di sini ngobrolnya? Ucapku. Vira terdiam. Dia berlari menuju rumahnya. Aku tahu, ada yang disembunyikan Vira dariku. Apa perasaanku aja ya? Ini rumah emang udah gak bener kayaknya. Aku langsung cabut dari situ. Tapi begitu aku ngebalikin tubuh, seperti ada orang yang menatapku dari belakang rumah itu. Aku cuek dan aku gak ladenin. Bisa-bisa aku stres mikirin yang gak nampak. Aku capek banget stres. Saking overthinkingnya, aku pernah frustasi dan bawa pisau untuk bunuh diri. Aku langsung ambil tas yang ada di dalam mobil. Bertepatan dengan itu, Om Imron datang dengan keadaan yang buru-buru. Nisa, Mbak Cantika ada di mana? Ada di dalam, Om. Om Imron langsung berlari menuju rumah. Dia agak was-was seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Mbak Cantika. Aku masuk ke dalam rumah dan mendapati Om Imron sedang mengobrol dengan Mbak Cantika. Loh ya, kenapa Mas mau beli rumah ini? Kenapa Mas nekat? Resah Mbak Cantika. Aku letakkan tas itu di atas meja dan menuju Vira yang berada di sofa dekat ruang tamu. Mas sudah terlanjur, asalkan kata Pak Kades, jangan sesekali ke tempat itu. Kita nggak tahu juga, mana ada yang mau celaka di tempat ini kan? Tapi bagaimana lagi? Mbak Cantika memegangi kepalanya. Nisa sini, omong-omong. Aku langsung menuju Om Imron. Kamu tahu kan nanti malam Om akan berangkat keluar kota. Maka dari itu Om pesan ke kamu satu hal ya. Iya Om, Nisa tahu. Apa itu Om? Jangan dekati rumah tua itu. Dek. Benar feel aku. Rumah itu emang udah gak baik waktu pertama kali aku lihat. Kenapa Om? Pokoknya jangan. Jangan sesekali kamu menginjakkan kaki ke rumah itu. Terkhusus Vira. Jangan sampai dia ke sana. Iya Om. Aku udah bohongin diri sendiri juga kepada Mbak Cantika dan Om Imron. Karena orang yang pertama kali menyentuh rumah itu adalah Vira. Om Imron tampak resah. Dia agak nyesel juga karena udah beli rumah itu. Ma, kalau ada apa-apa, kamu pastikan langsung telepon ayah. Faham? Ucap Om Imron. Iya ya. Om Imron dan Mbak Cantika menuju kamarnya. Sedangkan aku masih melihat tingkah Vira yang sedang bermain. Vira, Mbak Nisa boleh tanya nggak? Kalau dijawab, nanti kita nyari capung bareng. Gimana? Tanyaku. Asik, boleh Mbak. Aku lihat kanan kiri ruangan. Semua aman. Waktunya menginterogasi Vira. Kamu tadi ngobrol sama siapa di rumah belakang itu? Ucapku pelan. Oh, itu. Dia gak mau nyebutin namanya. Maksudnya? Mereka cuma diam aja, Mbak. Aku tanya, dia gak mau jawab. Mereka hanya menutup mulutnya dengan tangannya. Emang kenapa? Takut dimarahin, ucap polosnya. Benar, ternyata dugaanku benar. Vira memang sedang berinteraksi pas aku deketin tadi. Parahnya bukan hanya satu, tapi penyebutan kata mereka bisa dipastikan lebih dari satu atau dua. Kenapa memangnya Mbak nanya itu? Vira gak boleh ke situ lagi ya. Itu pesan ayah, ucapku. Loh, emangnya kenapa? Aku masih menatap kanan kiri ruangan. Apa sebaiknya aku kasih tahu aja ya, biar Vira lebih paham. Karena mereka hantu. Mobil di depan rumah bunyi dengan sendirinya. Aku dan Vira sempat kaget. Mungkinkah obrolan kami